Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifullah Nur. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Decision Tree C45. Dia itu merupakan sebuah algoritma klasifikasi. Decision Tree sendiri itu bukan berarti dia itu pohon beneran, bukan. Tapi dia itu merupakan sebuah pohon percabangan. Nah, di sini kan dikatakan nih, decision tree hasil generatan dari decision tree kita bisa gunakan sebagai klasifikasi. Nah, maksudnya gimana sih? Jadi gini. Nah, misal nih kita itu mau bermain tenis gitu loh. Nah, pertama itu kita dapat lihat, cuacanya itu gimana. Apakah dia itu mendung? Nah, kalau mendung ya udah main aja nggak apa-apa. Nah, kalau hujan gimana? Kalau terang gimana? Nah, misal nih kalau terang kemudian kita lihat kelembapannya dulu. Nah, kalau kelembapannya lebih dari 80, mending nggak usah. Nah, bukannya mending nggak usah, tapi nggak usah. Nah, tapi kalau kurang dari 80, nah kita main. Begitu juga untuk yang hujan. Kalau curah hujan, kita lihat kecepatan anginnya. Kalau kuat nggak usah, ya jelas lah. Kalau main tenis anginnya kencang ya buat apa. Nah, kemudian kalau anginnya kecil ya nggak masalah, kita main aja seperti itu. Nah, sebenarnya decision tree itu ada banyak macamnya. Salah satunya itu ID tree, ada chart. Yang terakhir juga yang kita pakai C45. Oke, nah tapi gimana sih cara kita menghitung atau gimana sih kita memulai sebuah decision tree C45 ini? Nah, yang pertama itu pilih atribut sebagai akar. Karena kita kan tadi coba contoh nih. Nah, di sini kan ada outlook. Nah, ini itu dapat kita artikan sebagai akar. Kan karena dia itu pohon keputusan. Nah, gini. Kalau di IT kan pohonnya itu dari kecil ke atas nyambang gitu ya, seperti itu. Jadi akarnya itu dari satu ke banyak. Nah, kalau di dunia nyata kan kebalik. Oke. Nah, jadi kita pilih satu atribut sebagai akar, kemudian kita buat kita buat cabang di tiap-tiap nilainya, tapi itu bergantung kepada tiap nilai tersebut. Nah, bagi kasus ke dalam cabang, ulangi prosesnya. Maksudnya gimana sih? Nah, nanti kita itu akan menggunakan beberapa analogi ya sebenarnya, beberapa perhitungan. Nah, salah satunya itu entropi. Entropi itu ya rumusnya kayak gini. Ini tuh merupakan jumlah dari n di minus dengan pi. Pi itu entropi SS itu kasusnya apa? Misal nih tadi kasusnya itu pertama misal nih outlook cuacanya gimana, jadi S itu cuacanya gimana. Nah, kemudian N itu jumlah partisinya. Contoh nih, outlook itu ada 3. Pertama sun itu cerah, mendung, sama hujan. Berarti kita punya 3 nilai. Kemudian P itu bukan berarti 3/14, bukan. Tapi P di sini proporsi dari S terhadap SI terhadap S. Maksudnya gimana sih? Maksudnya itu berapa sih nilai dari entropi bagian bukan entropi, tapi berapa sih nilai kejadian. Misalnya kejadian berapa sih kemungkinan si rain terhadap outlook. Contoh, berapa sih kemungkinan terjadinya hujan di dalam cuaca tersebut. Misalnya di sini tuh ada 10 cuaca. Nah, kemudian di terang tuh 4, di sini tuh 5. Nah, si hujan ini 1, berarti berapa? 1/10, seperti itu. Itu nilai pi. Kemudian kita kalikan dengan log 2, kemudian pi nya berapa, seperti itu. Nah, kemudian kita juga akan pakai gain
uh, gen ini bisa dibilang tuh perolehan informasi dari si atribut tersebut. Nah, maksudnya gimana? Kemudian gen sendiri ini kita perlukan untuk menghitung atau kita menentukan nilai akar. Ini sebenarnya sama aja kayak tadi, cuma kita pakai entropi S, yaitu total dari kejadian S. Total dari kejadian S, ya bisa dibilang. Kemudian kita jumlah dari kejadian, jumlah dari nilai atribut S. Contoh, jadi misalnya kan ada 3 cuaca, cerah, mendung, sama hujan. Nah, totalnya kemungkinan dia itu berapa? Misal 0,9. Nah, kemudian kita hitung nih. Di sini kan tadi 4 per 10 kali ininya itu berapa? Entropinya dia berapa? Begitu juga di sini kan tadi 5 per 10 berarti setengah kali si entropinya mendung itu berapa? Habis itu 1 per 10 dikali dengan entropinya si hujan, seperti itu. Nanti kalau udah dijumlah, kemudian dikurangi dengan total entropi dari kejadian tersebut. Nah, daripada kita pusing-pusing, kita pusing-pusing, mending langsung mulai aja. Oke. Oke. Kita mulai aja. Nah, pertama kita itu akan ada dataset seperti ini. Nah, ini kayak seperti contoh yang pertama tadi, mana ya? Oke, nah seperti ini. Hampir sama, malah sama menurut saya. Ini cuacanya apa, kelembapan sama anginnya. Cuma ini kan cuma 3. Di sini tuh lumayan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kemungkinan, yaitu pertama cuacanya apa, ada temperatur juga, ada humidity yaitu kelembapan, windy angin, kecepatan anginnya. Kemudian kita tuh keterangannya main apa enggak. Nah, untuk pertama kita alat yang akan kita gunakan itu pakainya Excel. Kalau di Google Spreadsheet itu namanya spreadsheet. Nah, pertama kita jadikan ini dulu. Nah, kemudian langkah pertama kita itu hitung tiap kemungkinannya berdasarkan kejadiannya. Nih, jadi kita lihat nih. Jadi total tuh ada 14 kejadian. Nah, kemudian kemungkinan dia itu untuk main berapa? 4. Kita hitung 1, 2. Oh, untuk tidak main, sorry. 1, 2, 3, 4, bener. Kemudian berarti mainnya 10 karena 4 kurangi 10. 14 kurangi 4, 10. Sorry. Nah, ini cara menghitung entropinya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi nah, di sini kan kita ada ini P itu merupakan kejadiannya jumlah dari kejadian. P itu tadi kan item dari kejadian tersebut. Nah, di sini kan kita ada play itu pilihan main itu ya cuma 2, kamu main apa enggak. Nah, jadi kemungkinan kamu tidak main per total kejadiannya, habis itu log sama yang tadi kita ulangi juga, kemungkinan kamu main, kemungkinan kamu tidak main per totalnya berapa, kemudian kita pangkat 2. Nah, kemudian kita jumlahkan dengan kemungkinan kamu main. Berarti kan kalau tadi misal 4 per 14 minus 4 per 14 kali log 4 per 14 2 itu pangkat 2. Nah, kemudian kita tambahkan dengan minus 10 per 14 kali
log 10/14 pangkat 2, hasilnya kita ketemu segini. Nah ini baru satu. Kemudian kita hitung kemungkinan dari si cuaca ini. Nah untuk si cerah kita dapat 5 kemungkinan, kemudian si mendung kita dapat 4, kemudian kita dapat 5 untuk hujan. Nah kita hitung lagi untuk berapa sih kemungkinan dari si mendung untuk kita tidak main, ternyata cuma 3. Kemungkinan kita main waktu mendung 2. Nah waktu cuma berawan kita bukannya nggak main, kalau berawan kita malah main. Nah di sini tidak mainnya malah 0. Oke, nah, kemudian waktu hujan nih, hujan ternyata ada 1 kali kemungkinan kita main, kemudian yang sisanya main. Kemudian sama kita hitung juga, sama seperti tadi. Kalau kalian double di sini, kita bakal menunjukkan rumus yang sama. Oke, seperti itu. Kita hitung. Kok di sini 0? Nah, karena di sini tuh ada kemungkinan dia tidak main. Jadi sebenarnya, kalau di sini kan kalian lihat ada rumusnya, berarti kita benar. Tapi kalau di sini cuma 0, bukan berarti saya nggak ngitung. Kita copy paste aja. Nah, di error. Karena kenapa? Nah, di sini dia bilang function log parameter satu value is 0, it should be greater than 0. Nah, jadi si Excel ini udah pintar, dia itu harus ada kayak, bukan parameter, bukan ya, nilai minimum. Jadi minimum itu nggak boleh 0. Nah, tapi di sini tuh dia ada 0, ya berarti hasil perhitungan kita itu 0. Oke, seperti itu. Oke, kalau udah dihitung semua, sebenarnya kalian cuma tinggal ngitung 1 kali aja, kemudian dikali di copy paste. Nah, kalau kalian udah hitung semua, kemudian kalian hitung gainnya berapa. Caranya gimana sih? Nah, tadi kan di sini gain dari kejadian S. Misal kita mau ngitung gain dari outlook. Nah, ini kan berarti entropinya si ini untuk si kejadiannya itu 0,86. Kemudian kita jumlahkan dengan total dari atribut yang kita miliki di dalam outlook. Ini kita hitung, kemudian kita dapatkan 0,25. Nah, kemudian kita hitung semua. Nah, ingat tadi saya bilang untuk gain sendiri, untuk gain kita ada nilai terbesar si gain itu akan kita gunakan sebagai nilai akar. Nah, nilai gain terbesar dari kejadian pertama yaitu main ternyata terdapat di humidity atau kelembapan. Jadi untuk hasil pertama itu seperti ini. Nah, jadi ada kelembapan. Yang pertama itu high karena masih hijau. Nah, coba kita lihat. Nah, di sini kenapa 0? Karena tadi ada 1 kemungkinan dia 0 di sini, dan ternyata dia itu langsung main semua. Jadi di sini ada 2. Nah, di sini humidity dibagi 2 kemungkinan, yaitu pertama adanya kelembapan tinggi sama normal. Nah, kenapa sih kok normal tadi hijau? Karena di sini tuh dia nggak ada yang nggak main, jadi dia main semua. Berarti di sini kita hijau itu artinya kita main. Nah, untuk si biru itu ada kemungkinan dia tuh main, dia tuh enggak, karena di sini, nah di sini ada yang main, di sini ada yang enggak. Nah, setelah itu coba kita hitung, karena si gain humidity itu atau kelembapan ini paling tinggi, kita hitung berdasarkan dengan kelembapan tersebut. Oke. Nah, kita hitung berdasarkan kasus kelembapannya.
dan ternyata kita mendapatkan 7 kasus. Nah, 7 kasus itu untuk bukan berarti humidity keseluruhan, tapi cuma kelembapan tinggi. Jadi kelembapan tingginya cuma ada 7 kasus. Coba kita lihat apakah 7 kasus benar. Yuk. Di sini, nah di sini ternyata kan sama ya, antara kelembapan tinggi dan normal itu sama-sama 7. Jadi kita di sini mendapatkan 7 kemungkinan, 7 kasus, 7 kejadian gitu lah. Nah, sama seperti tadi, dia itu 4 itu nggak main dan 3 kejadian itu dia main. Kemudian sama seperti tadi, kita hitung outlook atau cuaca, kemungkinan cuaca terhadap kelembapan tinggi. Nah, ini tuh kalau kita totalkan yang 7, kemudian ternyata kalau terang dia itu malah nggak main sama sekali. Nah, si playnya 0. Nah, kalau berawan malah dia itu main seluruhnya. Mungkin waktu di sini tuh dia kepanasan, makanya dia nggak main. Nah, kemudian waktu hujan gimana ini? Waktu hujan ada yang nggak main, tapi ada yang main juga. Menarik. Nah, setelah kita hitung, nanti kita itu akan dapat nilai segini. Nah, kenapa kok 0? Ya tadi, karena tadi itu ada beberapa kemungkinan di mana dia itu antara main atau enggak. Nah, di sini mainnya 0, ya jadi kita 0. Di sini enggak mainnya 0, berarti di sini kita juga 0 untuk entropinya. Nah, karena ini sama satu-satu, ya jadi kita dapatnya juga 1. Seperti itu. Sama untuk temperature atau suhunya kita hitung juga. Dan ternyata kita menemui kasus yang sama di sini. Ketika ininya panas, suhunya panas, ada yang main, ada yang enggak. Nah, kemudian ketika suhunya biasa aja, ya dua-duanya kita main ya, dan kita enggak gitu loh. Nah, kemudian waktu dingin mereka sama sekali enggak main gitu. Udah dihitung sama seperti tadi. Kemudian yang kejadian berangin ya, kalau udah kita hitung gainnya, dan ternyata kita dapat di sini outlook yang paling tinggi atau cuaca. Ya, cuaca. Nah, cuacanya paling tinggi. Kemudian kita lihat nih, ternyata yang udah jelas, yang hasilnya udah jelas kan berarti ini ya 2. Karena kenapa? Karena entropinya dia itu 0, yang ini 1. Jadi ada kita lihat dari kemungkinan dia di sini panas itu jelas gak main, karena kemungkinan dia mainnya itu 0. Kemudian di waktu hujan, waktu mendung dia itu pasti main, jadi nggak mungkin dia nggak main. Jadi kita dapat hasil seperti ini. Kalau kelembapannya tinggi, dia otomatis main. Ketika dia normal, kita lihat dulu berawan nggak. Kalau berawan kita main, kita lihat. Nah, benar, waktu berawan dia pasti main. Nah, waktu hujan kita lihat, waktu hujan ternyata ada kemungkinan lain antara dia main atau enggak. Nah, waktu panas ternyata dia itu enggak main sama sekali. Nah, makanya saya kasih tanda merah. Oke, nah karena si gen cuaca ini paling tinggi, kita gunakan di perhitungan selanjutnya. Untuk perhitungan selanjutnya kita melihat berdasarkan rain-nya atau kemungkinan hujannya. Karena kenapa? Karena yang 2 ini sudah pasti hasilnya seperti itu. Oke, ternyata di hujan itu cuma ada 2 kemungkinan. Tadi kan antara main atau enggak. Nah, kemudian apa sih kemungkinan yang tersisa? Yaitu antara cuaca dan anginnya. Kita lihat berdasarkan cuaca hujan, kita dapat ini. Ternyata waktu panas tuh nggak ada yang main.
berarti yang 0. Nah di sini kemudian waktu mungkin tengah, nggak panas, nggak adem, berarti ya biasa aja. Itu ada yang main, ada yang enggak. Kemudian waktu dingin sama sekali nggak ada yang main. Begitu juga waktu anginnya kencang. Di sini ternyata waktu anginnya kencang itu jumlahnya sama ini ternyata. Kalau ada angin itu pasti nggak main. Pasti nggak main, iya bener. Nah, waktu nggak ada angin pasti main. Kemudian kita dapetin, kita hitung entropinya. Kemudian gain tertinggi itu berada di si angin, karena ini cuma 0 itu. Nah kalau udah, kita dapat kemungkinan selanjutnya yaitu seperti ini. Nah tadi kan waktu kelembapannya itu tinggi, kita jelas main. Waktu dia normal, kita lihat dulu cuacanya gimana. Oh ternyata cerah, kita pasti main. Kemudian waktu panas kita nggak usah main. Nah, waktu hujan nih, waktu hujan kita lihat dulu ininya. Dan ternyata pertimbangan selanjutnya itu ada di kecepatan angin. Dan waktu anginnya kenceng, kita itu jelas nggak main. Jadi no, kita main. Oh ya, waktu kencang kita nggak main, kan waktu yes itu artinya tinggi, itu kencang gitu aja. Nah kemudian waktu si anginnya nggak kencang, kita jelas main seperti itu. Nah kenapa sih kok kita nggak melanjutkan? Karena di sini aja kita dapat hasilnya. Kenapa? Di sini tuh kita udah nggak ada kemungkinan lagi. Karena kenapa? Nah kemungkinan dari gain kan untuk menentukan note. Nah sedangkan note kita itu di sini ada 2. Siang ini ada 2 kemungkinan. Pertama itu waktu anginnya kencang dan anginnya nggak kencang. Nah ternyata waktu ada kemungkinan di sini ternyata juga cuma ada 2 kemungkinan. Nah waktu di sini dia tuh kencang, jelas dia nggak main. Nah waktu di sini dia tuh waktu nggak kencang, dia jelas main. Nah lalu ini buat apa? Jadi kita tuh nggak usah memproses ini, karena dari sini aja kita itu udah dapat hasilnya seperti itu. Nah misal nih, kalau misal hasil yang si gain tertinggi itu didapatkan oleh temperature atau suhunya, nah kita itu akan bakal menghitung lagi seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Sebenarnya ini sih menurut saya kurang bisa diaplikasikan, karena kita itu menghitungnya data kecil. Tapi bukan berarti waktu kita menggunakan data kecil itu daftarnya nggak valid, enggak, hasilnya nggak valid, enggak. Tapi gimana sih cara perhitungan kita itu terhadap data tersebut. Nah sebenarnya ini kita bisa sih menghitung menggunakan kayak bahasa pemrograman, kayak misalnya kalau kalian bisa pakai PHP, pakai JS. Kalau misal kalian udah lumayan mahir di data mining, kalian bisa pakai R atau enggak pakai Python juga ada banyak modulnya. Untuk representasinya juga kalian bisa pakai berbagai macam diagram. Kalau kalian pakai Python itu ada juga Tableau. Nah di sini kenapa sih saya pakainya cukup Excel spreadsheet, kok Excel? Karena waktu perhitungan seperti ini kita itu mudah sih untuk menghitung menggunakan si Excel. Contohnya di sini tuh bukan berarti saya manual berapa sih kejadian cuaca terang. Di sini udah saya pakai rumus saja mainnya. Kita hitung ada beberapa kemungkinan untuk cuaca waktu cuacanya tuh terang seperti itu.
begitu juga yang lain. Di sini saya hitungnya pakai rumus semua. Jadi bukan berarti kita belajar data mining atau belajar AI dan kawan-kawan harus memakai sesuatu hal yang rumit, enggak. Yang penting apa sih yang kita punya, apa yang sih yang kita bisa diaplikasikan saja. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Dan juga maaf kalau videonya ada berputar-putar, soalnya juga saya ini juga baru belajar. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.